Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwatikna. Dalam seri ke-537 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wang Agung, Ajeng Atmakusuma sebagai Sinduwari, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti, aku cuma main-main kok. Aku tidak sungguh-sungguh hendak mencumbunya. Sungguh, maafkan aku ya. Guru, tidak sepantasnya guru melakukan ini.
Tidak pantas, Guru. Iya, Rakuti. Memang tidak pantas. Maafkan aku ya. Maafkan gurumu yang tidak tahu aturan ini. Sinuwari, kembalilah pada pekerjaanmu. Baik, Tuan Rakuti. Saya mohon pamit. Sebentar, Sinuwari. Saya, Tuan. Kalau tidak perlu-perlu sekali. Dan kalau tidak kupanggil masuk ke ruangan ini, kau tak perlu datang. Mengerti, Sinuwari? Saya mengerti, Tuan Rakuti. Nah, sekarang kembalilah pada pekerjaanmu. Terima kasih, Tuan. Permisi. Wong Agung, Guru Rakuti tertangkap basah hendak mencumbu salah seorang dayang termuda dan paling cantik. Hal itu membuat Rakuti menjadi pusing. Wong Agung sang guru memang susah diatur, bertindak dan bertingkah semau-maunya. Rakuti, ada perlu apa sampai kau datang ke wismaku ini, Pusing, Rasmi. Oh, Kepalaku pusing. pusing soal apa? Bukankah Gusti Prabu belum memberi titah pada kita? Belum ada pekerjaan yang membuat kita pusing, Rakuti? Soal Wong Agung, guruku. Ada apa dengan gurumu? Kemarin kujumpai dia berniat akan mencumbu salah seorang dayangku yang paling cantik dan muda. Aku bingung, Rasmi. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana untuk mengatasi ulah guruku itu. Kau memang harus bersikap dan bertindak tegas. Sebab bisa merugikan dirimu sendiri, Rakuti. Kau seorang pejabat pengalasan Winesuka. Jangan sampai karena ulah gurumu, maka namamu dirugikan, Rakuti. Itulah, Rasmi. Aku bingung. Bingung dan pusing. Sedang untuk mengusir. Mana mungkin aku tega melakukannya? Ya, aku bisa memakluminya, Rakuti. Aku bisa ikut merasakan bagaimana susahnya kau untuk menindak gurumu itu. Tapi apapun resikonya, kau tetap harus berbuat sesuatu untuk mencegah ulah gurumu. Jangan sampai menjadi-jadi dan merusak nama baikmu sebagai penggawa kerajaan Majapahit. Bagaimana jalan keluarnya, Rasmi? Barangkali kau bisa membantuku, supaya hatiku tidak selalu dibuat jengkel setiap harinya. Aku hanya bisa memberi usul dan saran. Karena bagaimanapun juga, aku ini orang luar, Rakuti. Beliau adalah gurumu dan kau muridnya. Sedang aku kan cuma temanmu. Nah, jadi apa yang akan kukatakan ini jangan sampai merusak hubunganmu sebagai guru dan murid. Kau mengerti maksudku, Rakuti? Iya, aku mengerti. Rasmi tak ingin salah bicara untuk membantu Rakuti mencarikan jalan keluar sehubungan dengan ulah sang guru yang beberapa hari belakangan ini selalu membuat pusing. Karena bagaimanapun juga, itu adalah gurunya Rakuti sendiri, sedang dia sendiri hanya sebatas teman. Jangan sampai apa yang nanti diucapkan bisa membuat renggang hubungan Rakuti dengan gurunya. Sebenarnya memang tidak layak sebagai seorang penggawa kerajaan yang berpangkat dan terpandang menampung seorang yang bersifat dan tingkah lakunya sangat berlawanan dengan tata cara kehidupan istana Majapahit. Nah, dalam hal ini, kau memang harus berhati-hati, Rakuti. Berhati-hati agar gurumu tidak tersinggung. Sebagai murid tentunya harus bersikap santun terhadap gurunya. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa dia itu sekian tahun hidup terasing di hutan belantara. Di tempat mana segala tetek bengek peraturan dan tata kerama tidak ada sama sekali. Nah,
Kalau sekarang ini sikap dan tindak tanduknya menjadi begitu meresahkan hati dan pikiranmu, maka kau harus maklum dan mengerti. Aku harus maklum dan mengerti. Bah! Bagaimana bisa orang macam itu dimaklumi dan dimengerti? Berkali-kali kau atur begini dan begitu. Berkali pula dia membantah. Tidak boleh ini dan itu. Dia malah seperti sengaja melakukannya. Lalu aku harus bagaimana lagi, Rasmi? Aku pusing. Aku cengkeh. Nah. Di sini letak persoalannya. Kau itu orangnya tidak sabaran, Rakuti. Sementara gurumu sendiri memang orang alas. Kalau sikapmu terus-menerus seperti itu, maka tidak akan pernah ketemu. Kau ke selatan dan gurumu ke utara. Itu sangat berlawanan, Rakuti. Entahlah, Rasmi. Cobalah kau bersikap sabar sedikit. Gunakan pikiranmu dan bukan emosimu. Bimbing dan arahkan dia secara pelan-pelan. Aku yakin pada saatnya nanti gurumu pasti mau diatur dan mengatur dirinya sendiri. Sementara Rakuti berbincang-bincang soal gurunya di wisma kediaman Rasmi, sementara itu pula Wong Agung tengah enak-enak minum tuak di wisma Rakuti. Gayanya seenaknya saja, kadang mengganggu para prajurit jaga. Para prajurit jaga tak ada yang berani berbuat apa-apa, karena orang aneh ini tamu sang majikan. Tamu istimewa yang harus diperlakukan dengan istimewa pula. Kadang prajurit jaga hanya bisa saling pandang dan geleng kepala melihat tingkah aneh Wong Agung. Bagaimana kita harus memperlakukannya? Karena bagaimanapun juga, orang aneh itu tamu istimewa Tuan Rakuti. Kita ini jadi serba salah menjaga di wisma Tuan Rakuti. Yang penting dia tidak membakar wisma. Peduli dengan apa segala ulahnya. Lihat itu. Apa? Dia sedang menikmati tuaknya. Waduh. Dia melihat ke arah kita. Jangan-jangan dia kemari sambil minum-minum. Bagaimana kalau dia menyodorkan kuci-kuci tuak itu kepada kita, kawan? Minum saja. Wong namanya dikasih kok ditolak. Gundulmu. Loh. Nanti kalau Tuan Rakuti memergoki kita bagaimana? Alah, bilang saja kita dikasih dan tidak berani menolak. Gampang amat alasanmu itu. Dikiranya Tuan Rakuti akan mudah percaya. Tapi aku tidak tahan kalau dia dekat-dekat dengan kita. Bau badannya itu membuat perutku mual dan mau muntah. Mana pakainya cuma cawat penutup aurat lagi. Iya, dan herannya, mengapa Tuan Rakuti tidak menyuruhnya mandi dan berpakaian sewajarnya? Mungkin Tuan Rakuti sudah pernah menyuruhnya. Ya, cuma dasar biasa aja barangkali yang bandel. Maklum, orang hutan. Kalian mentertawakan aku ya? Kalian mentertawakan Wong Agung? Tidak, Tuan. Tidak. Iya, Tuan. Kami tidak mentertawakan Tuan. Iya, Tuan. Kalian ini prajurit jaga apa prajurit kasak kusuk? Masa jaga sambil bisik-bisik begitu? Kasak kusuk itu sifat perempuan, tahu? Iya, perempuan. Di mana di sini ada perempuannya?
kalian pasti tahu tempat-tempat yang banyak perempuannya. Kalau kalian tidak tahu itu mustahil. Kalian ngerti kan apa yang ku maksudkan? Anu Tuan, saya tidak tahu di mana tempatnya perempuan Tuan. Bohong. Kalian pasti bohong. Iya Tuan, iya. Kami ini prajurit Tuan, jadi tidak mengerti apa itu perempuan, kecuali istri-istri kami sendiri Tuan. Iya Tuan. Jadi kalian punya istri? Nah iya, punya istri. Kalau pulang di rumah ada yang ngurusi, apalagi soal mesra-mesraan. Aku sudah lama tidak berdekatan dengan perempuan. Apa yang kalian pikirkan? Ayo sudah, ini minum. Minumlah tua ini sepuasmu. Aku banyak menyimpan tua di dalam wisma. Ayo minum sajalah, jangan malu. Tuan, terima kasih. Terima kasih Tuan. Iya, terima kasih Tuan. Kau menolak pemberianku? Bukan menolak Tuan, tapi kami sedang bertugas jaga. Benar Tuan, kami ini prajurit yang sedang tugas Tuan. Kalian pasti takut sama Rakuti, ya kan? Kalian takut sama tikus tanah itu? Ayolah, minum saja. Aku yang tanggung jawab pada Rakuti. Ayo, minum. Minumlah. Ayo, minum. Bagaimana ini, Kang? Bagaimana ini, Kang? Iya, sudah minum saja. Peduli amat. Ayo, minum. Ternyata temanmu itu jauh lebih berani dibanding kamu. Prajurit macam apa kamu ini? Minum saja takut. Ayo, minum. Minum. Ayo, minum. Minumlah, ayo minum. Iya, Kang. Wah, bagaimana, Kang? Kita minum sedikit-sedikit saja. Apa? Sedikit? Tidak. Aku masih banyak mempunyai tua. Kalian harus minum sepuas-puas kalian. Ini tua mahal. Jangan sia-siakan tua mahal ini. Ayo minum. Ayo minum. Ayo. Aduh. Bagaimana ya? Sudah, kita minum saja. Mumpung ada yang memberi. Pasti ini tuak yang mahal. Kita kan tidak mampu membelinya. Sekarang ada yang memberi. Kan kebetulan, ya kan? Aku tidak. Jangan takut-takut. Bukankah dia yang bertanggung jawab pada Tuan Rakuti? Ayo minum saja. Tuan, mana tuaknya? Saya ingin mencicipi. Boleh. Ini, ayo minumlah. Terima kasih. Matilah. Wah, enak Tuan, enak. Wah, nikmat sekali. Nikmat sekali Tuan ini Tuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tingkah Wong Agung benar-benar selalu membuat Rakuti jengkel dan pusing kepala. Saat Rakuti tidak di tempat, selalu saja ada yang diperbuatnya. Tapi kalau kebetulan Rakuti tidak keluar, maka Wong Agung bisa membaca situasi. Dia tidak bertingkah terlalu aneh dan neko-neko. Rakuti sulit menindaknya karena jarang memergokinya secara langsung. Dia hanya tahu dari selentingan laporan-laporan saja.
Sementara waktu berjalan terus, tetapi Wong Agung tetap tidak berubah. Harapan Rakuti hanyalah jangan sampai gurunya berjalan-jalan keluar wismanya. Bisa merepotkan. Rakuti merasa tenang jika pulang didapatinya gurunya berada dalam wisma. Suatu ketika keduanya nampak sedang asik berbincang-bincang di pendopo wisma. Dan seperti biasanya, selalu ada guci-guci tuak di hadapannya. Kau tidak keluar hari ini, Rakuti? Kebetulan tidak ada pekerjaan yang mesti diselesaikan secepatnya. Barangkali siang nanti aku baru keluar. Sepertinya enak sekali kerjamu itu, Rakuti. Tidak seperti para prajurit-prajurit bawahan yang selalu harus begini dan begitu. Semua ada aturannya, Guru. Kebetulan aku menjabat sebagai penggawa, yang urusan dan tugas utamanya adalah tanggung jawab. Maka waktuku sedikit agak longgar. Enak jadi orang sepertimu. Hidup berkecukupan, gaji besar, rumah mewah dan megah. Kau orang pangkat dan dikagumi serta disegani, Rakuti. Tapi Guru pasti tidak lupa apa cita-cita sebenarnya yang masih harus kuraih. Iya. Kau ingin menjadi Raja Majapahit. Cita-cita itu memang luhur dan mulia. Tapi apa salahnya jika kita menikmati dulu apa yang sekarang ini sudah ada? Aku tidak akan pernah tenang kalau cita-cita itu belum teraih dan ku genggam di tanganku ini, Guru. Kalau aku cukup dengan tua ini, maka cita-cita sudah cukup, Rakuti. Cita-citaku hanyalah tua dan perempuan. Ya, tua dan perempuan. Kalau sekarang ini tua sudah ku peroleh dan ku nikmati, maka yang belum ku raih adalah perempuan. Sudah lama sekali aku tidak berdekatan dengan perempuan. Makhluk yang namanya perempuan itu mengapa selalu menggoda kita kaum laki-laki? Aku sebenarnya agak menyesal juga. Ngapa dulu-dulu tidak mencari perempuan untuk kujadikan istri? Ya, sudahlah. Masa itu sudah lewat. Sekarang tinggal kau, Rakuti. Apa maksud Guru sebenarnya? Perempuan bisa membuat kita tenang. Perempuan bisa meredakan amarah. Perempuan bisa membuat kita teduh, damai. Perempuan bisa menguatkan kepercayaan diri kita. Dan bisa juga meredakan urat saraf kita. Dia bisa membangkitkan semangat kita. Dan biasanya berawal dari perempuan pula, cita-cita kita bisa berhasil diraih. Jadi jelas begitu penting dan perlunya makhluk bernama perempuan itu hadir di dalam kehidupan kita. Guru, aku belum jelas maksud Guru yang sesungguhnya. Kau sudah hidup mapan. Kebutuhan hidupmu sudah tercukupi. Tetapi masih terasa pincang. Kalau dalam hidup tidak ada pendamping, kita diciptakan untuk hidup berpasangan laki dan perempuan. Si Tangsu. Kalau saja sekarang ini kau masih ada. Kalau saja sekarang ini kau ada di sampingku. Tentu kau akan bahagia hidup sebagai istri penggawa kerajaan Majapahit. Rakuti. Kenapa kau termenung?
Apakah kau sudah mempunyai calon istri? Siapakah dia itu? Gadis mana yang beruntung kau sunting, Rakuti? Diam! Diam! Kau membanting gelas itu di depanku, Rakuti. Bah! Kau tidak menghargai aku lagi. Dasar anak setan, murid durhaka. Aku mohon guru tidak bertanya macam-macam, apalagi soal calon istri. Aku tidak suka pertanyaan itu. Tidak suka. Kalau kau tidak suka, lantas mau apa? Mau apa? Hah? Mau apa kau, Rakuti? Kau ini anak kemarin sore. Kau lahir ke bumi ini baru sore kemarin. Persetan! Aku atau kau yang lebih dulu lahir, apa peduliku? Ya! 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 Rakuti kesal, kepalanya pusing. Gurunya bertanya macam-macam. Dari persoalan kegemaran minum tuak, sudah lama tidak berdekatan dengan perempuan, sampai akhirnya soal calon pendamping hidupnya. Kau membanting gelas itu di depanku, Rakuti. Itu sama artinya kau sudah tak menghargaiku lagi. Kumohon guru tidak lagi bertanya macam-macam. Apalagi soal calon istri. Aku tidak suka pertanyaan itu. Tidak suka. Kalau kau tidak suka, lantas mau apa? Mau apa? Hei Rakuti, kau hidup di dunia ini baru kemarin. Sedang aku sudah sekian tahun mendahulimu hidup di dunia. Persetan! Aku atau kau yang lebih dulu lahir ke dunia ini, persetan! Persetan! Rakuti! Persetan! Rakuti! Rakuti! Oh, ada apa Rakuti? Ada apa? Aku tidak suka orang hutan ini ada di sini. Apa kau bilang? Orang hutan? Justru kau itu orang hutan. Meski tinggalmu di Wisma Megah, pangkatmu pengalasan Wena Suka, tapi tata caramu tidak mencerminkan itu semua. Sudahlah. Buat apa bertengkar seperti bocah? Rakuti, aku ingin bicara dengan gurumu sebentar saja. Apa kau keberatan? Bawalah Rasmi. Bawalah dia keluar dari sini. Paman, ada yang ingin saya bicarakan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di taman? Iya. Rakuti, aku keluar dulu. Mari Paman. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sebenarnya apa yang membuat Rakuti seperti itu, Paman? Aku menanyakan, apakah dia sudah punya calon istri? Bukankah usianya sudah mengharuskan dia beristri? Apalagi sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dia malah marah-marah, membanting kucing. Nah, apakah itu pantas? Ya, saya atas nama Rakuti mohon maaf, Paman. Tapi percayalah, dia itu tidak mungkin marah pada gurunya, pada Paman. Dia hanya sekedar melampiaskan kekesalan saja. Lain tidak, Paman.
Iya, aku sendiri sebenarnya tidak mungkin marah pada muridku satu-satunya. Dialah muridku satu-satunya sekarang ini. Terima kasih jika Paman mau memaafkan tindakan Rakuti. Rasemi, Ya, Paman. tahunan aku hidup di hutan, dari gunung ke gunung. Semua ku jalani sampai separuh usiaku. Kalau sekarang ini aku ingin menikmati hidup sedikit enak bersama muridku, apakah itu tidak boleh? Iya. Saya kira Rakuti tidak keberatan, Paman. Kalau dia tidak keberatan, mengapa sikapnya selalu kasar? Apakah dia malu mempunyai guru seperti aku? Benar-benar murid tidak tahu diri. Tidak, bukan, Paman. Saya kira masalahnya adalah Rakuti ingin agar Paman bisa bertingkah laku sebagaimana kebanyakan orang-orang di kota Raja Majapahit ini, Paman. Tapi apakah benar Rakuti mau menerimaku di sini? Baiklah. Mari kita tanyakan pada Rakuti, Paman. Rasemi kembali membawa Wong Agung ke dalam wisma Rakuti. Wong Agung yang selama ini membuang diri ke tengah hutan, yang wataknya sudah mirip penghuni rimba, pada akhirnya bisa mengerti apa yang diucapkan Rasemi. Rakuti masih duduk di pendopo wismanya saat Rasemi membawa Wong Agung itu kembali menghadapnya. Beberapa dayang membersihkan kuci-kuci tuak yang tadi hancur berantakan di lantai. Rakuti, gurumu ingin bicara denganmu. Asal bukan soal calon istri. Oh, tidak, Rakuti. Soal siapa calon istrimu itu bukan urusanku. Lalu apa yang ingin guru bicarakan? Kau sudah menjadi orang berhasil, Rakuti. Sekarang ini kau seorang punggawa yang berpangkat. Hidupmu berkelimpahan. Kau tinggal di Wisma Majapahit yang indah dan megah. Dan aku sebagai gurumu ingin sedikit ikut mencicipi bagaimana rasanya tinggal di Istana Majapahit bersama muridku. Ingin ikut hidup mewah bersama muridku. Apakah kau keberatan, Rakuti? Rakuti. Aku tidak pernah merasa keberatan. Kau tinggal bersamaku di sini, guru. Aku cuma minta sedikit pengertian dari guru tentang bagaimana seharusnya bersikap dan berbicara di lingkungan istana. Untuk itu kukira bisa diatur, Rakuti. Beliau sudah mengatakan bahwa tidak keberatan mengikuti tata cara hidup dan tinggal di lingkungan istana. Pertama, lepas cawat yang cuma menutupi aurat itu. Dan ganti dengan pakaian sebagaimana layaknya. Bagaimana, Paman? Iya. Kedua, bersihkan badan dan mandilah. Bagaimana, Paman? Iya. Ketiga, sisir rambut serapi mungkin. Cukur jenggot yang semrawut sampai klimis sekali. Bagaimana, Paman? Ya, bagaimana ya? Paman keberatan? Oh, tidak. Tidak apa-apa. Suatu hari, Wong Agung sudah mulai mencoba-coba memakai pakaian sebagaimana wajarnya orang-orang di lingkungan istana. Rambutnya diikat rapi, kumis serta jenggotnya nampak klimis.
Kadang dia tertawa sendiri memperhatikan dirinya yang terbungkus pakaian. Beberapa kali Wong Agung melepas pakaian yang satu, lalu mengenakan yang lainnya. Begitu seterusnya, sampai dia merasa lelah sendiri. Jadi orang kok mau diatur? Harus pakaian ini, pakaian itu. Harus begini, harus begitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus mandi, harus bersih. Serba harus. Tapi, ya, apa salahnya mengikuti kemauan muridku? Mumpung punya murid sudah jadi orang. Mumpung aku bisa ikut merasakan nikmatnya hidup di Istana Majapahit. Tak pernah sebelumnya aku memimpikan hidup di dalam lingkungan istana. Siapa sangka aku bisa hidup enak seperti ini. Wah, Paman tampak lain hari ini. Kalau begini, siapa duga Paman pernah tinggal dan hidup di hutan puluhan tahun. Tapi Rakuti murid Paman itu tentu senang sekali melihat Paman seperti ini. Tapi bukankah aku malah tampak lucu? lucu? Tidak itu Paman. Justru Paman malah tampak berwibawa dan disegani. Percayalah, dengan penampilan seperti ini, banyak orang akan segan dan takut pada Paman. Loh, apakah orang disegani dan ditakuti hanya karena penampilannya? Cuma karena pakaiannya? Nah, di lingkungan istana, cara berpakaian sangat mempengaruhi Paman. Orang berpangkat dan tidak berpangkat, orang bermartabat dan tidak bermartabat, selalu akan dilihat pertama-tama dari caranya berpakaian dan bertutur kata. Bertutur kata? Iya, tutur kata yang sopan, halus, dan mengenal atau tahu, unggah-ungguh menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki derajat tinggi, berpendidikan, serta berpangkat. Apakah kedatanganku pertama dulu tidak mengenal adat istiadat, tidak berbicara halus dan sopan? Cuma Paman yang tahu sendiri. Tetapi, ya kalau boleh saya menilai, Paman jangan marah ya. Iya. Orang gunung yang terbiasa hidup terasing, temannya hanya binatang-binatang hutan. Tentu berbeda dengan orang yang sudah terbiasa hidup bermasyarakat, Paman. Hidup di tengah masyarakat luas, kita akan tahu bagaimana bersikap, berbicara, berpikir, dan bertindak. Di gunung tidak ada masyarakat manusia. Yang ada hanya masyarakat hewan dengan bahasanya masing-masing. Nah, di gunung tidak ada bangunan megah, kecuali hutan belantara. Jadi tidak salah kalau Paman dulu berbicara seenaknya saja, berpakaian seenaknya saja, bertingkah laku juga seenaknya saja. Di hutan tidak ada norma dan aturan-aturan, Paman. Semua dibuat sekehendaknya sendiri saja. Tetapi di kota, Paman, terlebih hidup di lingkungan istana seperti ini, Paman mau tidak mau harus mengikuti aturan dan norma. Nah, itu yang disebut manusia beradab. Kita hidup tidak sendirian. Sebab itu, kita harus menyediakan diri untuk diatur dan mengatur. Kita wajib mentaati aturan dan norma-norma yang berlaku. Dan di istana ini, kita harus tunduk pada Gusti Prabu Jayanegara. Sebab beliau adalah raja. Beliau yang mengatur tata kehidupan Majapahit. Negeri Majapahit ini ada di bawah kuasanya. Raja adalah utusan dewa. Kepada beliau kita wajib tunduk dan taat. Dan jika kita menyalahi aturan, maka kita akan disebut sebagai pemberontak. Dan pemberontak harus dihukum karena ingkar pada pemerintah yang sah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi memberikan pengarahan panjang lebar pada Wong Agung. Dia berusaha memberikan pengertian-pengertian tentang hakikat hidup bermasyarakat. Sementara itu, Wong Agung yang selama ini hidup membuang diri di hutan, mulai mau mengerti sedikit demi sedikit. Suatu ketika, Rakuti bermaksud mengajak gurunya datang menghadap Prabu Jayanegara. Sebelumnya dia bicara dulu dengan Rasemi sahabatnya. Dan Rasemi mengatakan gurunya itu sudah boleh dibawa menghadap Gusti Prabu. Maka pagi itu, Rakuti ditemani Rasemi membawa Wong Agung menghadap Prabu Jayanegara. Jadi betul ini orang tuamu, Rakuti? Ampun, Gusti Prabu. Jika baru kali ini hamba membawa ayahanda datang menghadap. Tidak apa-apa. Aku senang dapat bertemu dan berkenalan dengan orang tuamu. Tentu ulah kanuragannya tidak kalah dengan anaknya. Tidak, Gusti Prabu. Hamba tetap ada di bawah beliau. Karena beliau ayah juga guru. Oh, begitu rupanya. Ayahmu tetapi juga gurumu. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalau begitu. Lalu, apa rencanamu dengan membawa dia ke Majapahit ini? Ampun, Gusti Prabu. Kalau boleh hamba mohon. Iya. Apa permintaanmu? Ayahanda bermaksud tinggal bersama hamba di Wisma Majapahit ini. Aku tidak keberatan, Rakuti. Terima kasih, Gusti Prabu. Paman, cepat katakan sesuatu pada Gusti Prabu. Paman jangan diam saja. Aku harus mengatakan apa? Katakan apa saja. Gusti Prabu junjungan hamba, terima kasih karena Gusti Prabu Jayanegara berkenan menerima hamba untuk tinggal bersama murid hamba, sekaligus juga adalah putra hamba. Terima kasih, Gusti Prabu. Paman. Tidak usah takut-takut atau sungkan-sungkan, Paman. Aku sudah percaya penuh pada anakmu. Maka aku pun percaya padamu, Paman. Ampunkan jika ayah hamba agak rikuh atau takut-takut, Gusti Prabu. Sebab baru kali ini menghadap raja. Iya. Aku mengerti, Rakuti. Lalu, ampun, Gusti Prabu. Ada apa lagi, Rakuti? Kalau boleh, hamba memohon satu lagi. Iya, katakanlah. Bagaimana jika ayah hamba ini tidak saja hanya tinggal diam di wisma hamba, tetapi juga bekerja sebagai pegawai istana? Oh, boleh. Itu bagus sekali, Rakuti. Mulai saat ini, ayahmu sudah menjadi pegawai istana kepercayaanku. Nah, Paman, sekarang Paman resmi sebagai pegawai istana. Nanti Paman akan mendapatkan upah atas hasil jerih payah sebagai pegawai. Terima kasih sekali, Gusti Prabu. Nah, sejak pagi hari ini, Paman sudah boleh memulai tugas-tugas Paman sebagai pegawai istana. Pemenang swayam wara ulah kanuragan itu ternyata orang tuanya Rakuti. Dan sekarang malah sudah diangkat menjadi pegawai istana.
Tadi aku lihat dia sudah mulai bekerja di Wisma Rakuti. Kukira itu lebih baik, Raweting. Daripada dia hanya jadi pengacau tidak keruan. Iya. Tetapi, apakah kau yakin dia benar-benar orang tua Rakuti? Orang tuanya atau bukan peduli apa kita ini. Yang menanggungkan Rakuti. Ya, lalu uang 1.000 kepeng itu untuk apa ya? Itu urusan Rakuti. Mungkin malah buat foya-foya oleh orang aneh itu. Maklumlah, orang aneh itu kan belum pernah pegang uang banyak. Iya. Nah, untuk apa lagi kalau bukan untuk main perempuan sambil minum tua? Sudahlah, itu urusan mereka. Buat apa kita ini ikut campur? Soalnya, Rayuyu, aku tergiur juga dengan uang sejumlah itu. Bayangkan saja, jumlah 1.000 kepeng itu kan separuh jumlah gaji kita dalam 30 hari. Rawedeng, kalau sampai Rakuti tahu omonganmu, bisa repot sendiri kan? Rayuyu, tapi kau kan tidak akan mengatakan omonganku ini pada Rakuti kan? Iya, tidak. Rasmi, aku harus mengajarkan dia cara naik kuda. Di alun-alun ini, Ya. apa kau tidak malu kalau dilihat banyak orang? Siapa yang berani mentertawakan guruku? Ya, memang tidak semua orang atau sembarang orang berani mentertawakannya, Rakuti. Tetapi... Siapapun berani mentertawakan dia akan menanggung sendiri akibatnya. Guruku tidak pernah pilih-pilih memukul orang. Ya, memang. Gurumu masih berbahaya, Rakuti. Terus terang, dia belum boleh dilepas begitu saja. Akibatnya bisa merepotkan kau sendiri, Rakuti. Tapi jangan khawatir. Aku akan terus membantu memberikan pengertian pada gurumu. Mari, Rasmi. Kita cari kuda yang baik untuk guruku. Ya, baiklah, mari. Wong Agung diakui sebagai ayah Rakuti. Bahkan dia diangkat sebagai pegawai istana untuk membantu tugas-tugas Rakuti. Rasmi merasa Wong Agung masih belum bisa dibiarkan begitu saja, mengingat sekian puluh tahun hidup terasing di hutan rimba. Nah, bagaimanakah ulah tingkah pola Wong Agung selama tinggal di istana Majapahit? Apakah dia sudah bisa beradab dan hidup sebagaimana layaknya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan